Pasar monopoli. Pengertian dan karakteristik pasar. Pasar monopoli merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini timbul akibat adanya praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan karakteristik pasar monopoli, seperti 1. Hanya terdapat satu penjual. 2. Banyak pembeli, tidak ada substitusi. 3. Hambatan masuk yang tinggi. 4. Penguasaan dalam penetapan harga. Sumber dan penyebab pasar monopoli. Sumber pasar monopoli. 1. Penguasaan sumber daya alam. Perusahaan menguasai bahan baku langka. Pesaing sulit mengakses sumber daya. Kedua, perlindungan hukum paten, hak cipta, lisensi, hak eksklusif mencegah pesaing meniru atau menjual produk serupa. Ketiga, regulasi pemerintah. Pemerintah memberi izin monopoli untuk kepentingan nasional atau publik. Keempat, skala ekonomi produksi besar biaya rendah mendominasi pasar. Penyebab pasar monopoli. Kelima, merger dan akuisisi penggabungan perusahaan memperkuat posisi pasar dan mengurangi pesaing. Keenam, inovasi teknologi. Teknologi unik menciptakan keunggulan sementara atau jangka panjang. Ketujuh, hambatan masuk pasar. Biaya tinggi, regulasi ketat, dan keterbatasan akses bahan baku menghalangi masuknya pesaing baru. Perilaku dan keputusan pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, perilaku dan keputusan perusahaan sangat berbeda di BNDINY kepersaingan pasar sempurna. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perilaku dan monopoli pasar. Pertama, penetapan harga. Perusahaan monopoli adalah price maker dan menetapkan harga lebih tinggi dari biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan, bukan efisiensi pasar. Kedua, jumlah produksi rendah. Produksi ditentukan saat Mr. MC menghasilkan kuantitas yang lebih sedikit dari pasar persaingan sempurna dan menyebabkan inefisiensi alokatif. Ketiga, diskriminasi harga. Menerapkan harga berbeda kepada konsumen berdasarkan karakteristik seperti lokasi atau daya beli untuk meningkatkan keuntungan. Keempat, inovasi terbatas. Tekanan untuk inovasi rendah, tetapi tetap dilakukan jika menguntungkan seperti menekan biaya atau menarik konsumen baru. Kualitas produk. Tanpa pesaing, kualitas cenderung stagnan karena tidak ada dorongan untuk peningkatan yang bisa merugikan konsumen. Efek monopoli terhadap kesejahteraan. Pertama, inefisiensi alokatif deadweight loss, produksi sedikit, harga tinggi banyak konsumen tidak terpenuhi kebutuhannya. Terjadi kehilangan kesejahteraan deadweight loss. Kedua, surplus konsumen berkurang. Konsumen bayar lebih mahal, sebagian besar surplus berpindah ke produsen. Ketiga, surplus produsen meningkat. Perusahaan untung besar karena bisa mengatur harga. Kesejahteraan berpihak pada produsen. Keempat, ketimpangan pendapatan. Keuntungan terkonsentrasi pada satu pihak meningkatkan kesenjangan sosial. Kelima, minim inovasi dan pilihan produk. Tidak ada tekanan kompetitif. Produk dan layanan cenderung stagnan. Keenam, kualitas produk menurun. Tanpa persaingan, kualitas bisa diabaikan, konsumen tidak punya alternatif. Ketujuh, hambatan terhadap investasi dan lapangan kerja. Persaingan baru sulit masuk, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bisa terhambat. Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pasar monopoli. Pertama, tujuan regulasi pemerintah. Melindungi konsumen dari harga tinggi. Meningkatkan efisiensi dan keadilan distribusi. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Menjamin kesejahteraan masyarakat. Kedua, bentuk regulasi dan kebijakan. Penetapan harga maksimum price ceiling untuk mencegah harga terlalu mahal. Pengaturan produksi dan standar pelayanan. Menjamin kualitas dan kuantitas layanan. Pajak dan subsidi. Pajak untuk mengurangi efek negatif. Subsidi agar harga terjangkau. Pemecahan monopoli dilakukan jika kekuatan monopoli dianggap merugikan. Kepemilikan negara BUMN untuk sektor strategis seperti listrik dan air. Undang-undang anti monopoli dan lembaga pengawas. Contohnya, KPPU Indonesia untuk menjaga persaingan sehat. Ketiga, dampak jika tidak diatur. Harga tinggi dan tidak adil. Produksi di bawah kapasitas optimal. Deadweight loss, kerugian kesejahteraan.
Tidak ada tekanan inovasi. Kesimpulan, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya satu penjual menguasai seluruh pasar tanpa pesaing langsung. Ciri utamanya adalah hambatan masuk yang tinggi dan kekuasaan harga. Monopoli bisa terbentuk karena penguasaan sumber daya, hak paten, lisensi pemerintah, atau efisiensi biaya monopoli alamiah. Dalam pasar ini, pilihan konsumen terbatas dan mereka tetap membeli meski harga tinggi. Monopoli berdampak negatif terhadap kesejahteraan karena bisa menyebabkan harga tinggi, jumlah barang rendah, dan kerugian efisiensi weight loss. Perusahaan monopoli sering menggunakan diskriminasi harga untuk keuntungan maksimal, seperti menjual barang yang sama dengan harga berbeda ke konsumen berbeda. Pemerintah perlu mengatur monopoli melalui regulasi harga, subsidi, pengawasan, atau keterlibatan langsung. Dengan kebijakan poli bisa diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.